Perkenalkan, saya Jetro Yogatama akan menjelaskan studi kasus investasi Huawei di Afrika. Huawei, didirikan pada tahun 1947 oleh Ren Zhengfei di Guangdong, China, adalah perusahaan yang berfokus pada produksi peralatan komunikasi dan jaringan. Dengan lebih dari 140.000 karyawan, sekitar 46% diantaranya bekerja di bagian penelitian dan pengembangan (R&D). Pada tahun 2010, Huawei memperoleh keuntungan sebesar 3,7 miliar dari produk yang dipasarkan di lebih dari 140 negara. Huawei unggul di pasar smartphone karena beberapa alasan. Pertama, mereka mengembangkan chipset sendiri, Kirin, yang memberi kendali lebih besar atas performa perangkat. Chipset ini memiliki performa tinggi, dengan Kirin 9000 mencapai skor Antutu benchmark sebesar 7,950. Kedua, Huawei dikenal dengan kualitas kamera yang unggul, dengan Huawei Mate 10 Pro Plus dan Huawei P60 Pro memuncaki daftar DxOMark, menunjukkan komitmen Huawei pada teknologi kamera. Ketiga, teknologi Supercharge Huawei memberikan pengisian daya cepat, memungkinkan pengisian 0,070% hanya dalam 30 menit. Keempat, Huawei memiliki sistem operasi sendiri, Harmony OS, yang memberikan fleksibilitas dan optimasi yang lebih baik. Kelima, ekosistem Huawei fleksibel memungkinkan konektivitas seamless antar perangkat. Terakhir, layanan purna jual Huawei menawarkan servis kilat dalam 2 jam hingga maksimal 3 hari dengan pengiriman gratis jika lebih lama. Afrika adalah pasar potensial bagi industri telepon seluler dengan beberapa karakteristik khusus. Pertama, tingkat penggunaan ponsel di Afrika Selatan dan negara lainnya tinggi, dengan sekitar 20 hingga 22 juta orang di Afrika Selatan menggunakan ponsel pintar dan lebih dari 90 juta koneksi seluler, termasuk feature phone. Di beberapa negara seperti Ghana, Kenya, dan Afrika Selatan, tingkat kepemilikan ponsel mencapai 85%, hampir setara dengan Amerika Serikat. Adopsi ponsel yang tinggi ini mengindikasikan permintaan yang kuat. Kedua, pasar Afrika menawarkan potensi pertumbuhan yang besar dengan populasi lebih dari 1 miliar. Pada kuartal ketiga 2023, pengiriman ponsel pintar di Afrika meningkat 12% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 17,9 juta unit, meskipun ada tantangan ekonomi dan pembatasan impor. Ketiga, kebutuhan akan infrastruktur telekomunikasi terus meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi di benua ini. Hal ini mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk berinvestasi dalam jaringan seluler dan infrastruktur terkait, membuka peluang bagi pertumbuhan lebih lanjut. Investasi asing di Afrika memberikan berbagai manfaat penting. Pertama, investasi ini membantu meningkatkan infrastruktur seperti telekomunikasi, jalan, dan kereta api, yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, investasi asing menciptakan peluang kerja. Huawei, misalnya, mempekerjakan lebih dari 10.000 orang di Afrika. Ketiga, investasi dalam telekomunikasi meningkatkan konektivitas dan akses informasi, memungkinkan orang-orang di daerah terpencil untuk terhubung dengan dunia luar dan menemukan peluang baru. Terakhir, dampak ekonomi positif terasa karena investasi asing membuka pasar, menciptakan peluang bisnis, dan memungkinkan perusahaan lokal untuk berinteraksi dengan pasar global. Huawei berinvestasi di Afrika melalui berbagai cara. Pertama, perusahaan ini berperan dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi dengan membangun jaringan seluler di seluruh benua, termasuk proyek besar seperti pusat data pemerintah di Uganda. Kedua, Huawei telah menginvestasikan lebih dari 2 miliar dalam 10 tahun terakhir, mendirikan pusat litbang, kantor pusat regional, pusat pelatihan, dan lebih dari 20 kantor perwakilan di Afrika. Ketiga, Huawei menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan perusahaan lain, seperti ZTE Corporation, untuk memperkuat jaringan seluler dan infrastruktur telekomunikasi di berbagai negara. Terakhir, Huawei menawarkan produk yang kompetitif dengan harga terjangkau, memungkinkan mereka untuk meningkatkan pangsa pasar di Afrika dengan biaya produksi yang lebih rendah.